Baik pemirsa, kita masih bersama Syarif Hasan selaku Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat dan San Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem. Pak Saan dan juga Pak Syarif, lantas sebenarnya ini apa yang menjadi pemicu Ketua PKB memberikan usul untuk menunda pemilu? Kira-kira apa yang mendasari narasi-narasi seperti pemulihan ekonomi, lagi COVID, dan bahkan yang terakhir mengkaitkan dengan konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina? Apa sebenarnya menjadi dasar yang melatar belakangi usul ini, Pak Saan? Ya, saya tidak tahu ya apa secara percis latar belakang apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Caimin. Tapi kalau misalnya alasan-alasan yang disampaikannya, apalagi terakhir dikaitkan dengan konflik antara Rusia Ukraina, itu kan tidak nyambung sama sekali. Konfliknya sekarang kan pemilu nanti 2024. Jadi itu tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi menurut saya itu kan terlalu mengada-ngada lah kalau misalnya dikaitkan dalam konteks seperti itu. Yang berperang kan mereka, kita kan damai-damai aja kan. Tidak ada kaitannya. Nggak bisa disambung-sambungkan begitu ya Pak? Disambung-sambungkan lah. Itu kan terlalu jauh lah menyambung-nyambungkannya kan, belum mengada-ngada kan. Nah yang berikutnya terkait dengan kawasan ekonomi misalnya kan, justru pelaku usaha itu yang saya pahami selama ini itu kan membutuhkan yang namanya stabilitas politik. Ya. Jadi itu di mana-mana. Dia membutuhkan kepastian. Ya. Nah justru dengan misalnya ada penundaan, itu kan membuat ketidakpastian. Nah ketidakpastian ini tentu tadi ujungnya akan ada instabilitas. Itu udah pasti kan gitu loh. Pasti akan ada gejolak. Dan itu harusnya bisa dipertimbangkan. Nah kalau misalnya pemilu mengganggu pemulihan ekonomi atau penanganan COVID-19, kita punya pengalaman kok Pilkada 2020 yang lalu. Pilkada 2020 itu kan di tengah-tengah puncaknya COVID-19. Yeah. Tapi justru dia menstimulus ekonomi yang ada di daerah. Di daerah punya banyak kepastian kan gitu loh. Karena akan lahir pemimpin daerah yang baru atau yang lama yang dianggap oleh publik bisa menangani pandemi COVID-19. Dan sama sekali tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi di daerah masing-masing. Jadi kalau misalnya alasannya bahwa ini akan berdampak terhadap kesinambungan proses pembangunan ekonomi, justru pemilu akan mendorong dengan cepat pemulihan ekonomi. Justru kalau ditunda, sekali lagi saya katakan itu menimbulkan ketidakpastian dan itu justru berpengaruh terhadap proses pembangunan dan pemulihan ekonomi yang memang sedang dilangsungkan sekarang. Jadi justru sekarang wacana sekarang nih ketika seorang elit mengumpulkan wacana tentang penundaan, pada saat yang sama itu sudah menstimulus untuk adanya kegaduhan. Baik, Pak. Nah ketika ada kegaduhan itulah saat yang itu juga penanganan COVID, pemulihan itu akan terganggu, konsentrasi dan sebagainya. Dan terakhir Pak Syarif, tanggapannya seperti apa konsekuensi apabila pemilu ditunda? Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Saan adanya ketidakpastian politik, ketidakpastian hukum untuk para pengusaha nantinya. Kalau dari Pak Syarif sendiri singkatnya Pak? Ya, pertama saya tidak melihat alasan yang sangat substansi yang diajukan oleh Pak Muhaimin Iskandar menyangkut masalah internal mereka. Saya malah justru agak curious bahwa ini karena masalah internal mereka yang terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tidak siap untuk maju pemilu 2024. Kemudian ini dibawa ke konteks yang nasional dengan segala alasan COVID lah segala macam. Padahal kita sudah pengalaman, tadi sudah disampaikan, kita sudah pengalaman melakukan pilkada selama COVID. Kemudian Presiden Amerika sudah menyelenggarakan juga pemilihan presiden pada saat COVID. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan itu, tidak ada kolerasinya. Kemudian sebenarnya menyangkut masalah pilpres itu rakyat Indonesia, seluruh Indonesia juga sudah tahu bahwa setiap 5 tahun itu kita melakukan agenda nasional untuk memilih presiden, memilih pemimpin. Nah, itu sudah dilakukan
Dan justru dengan adanya regular konstitusi ini, rakyat itu merasa nyaman, rakyat itu tahu, rakyat itu merasa ada hope yang baru. Nah terus terang saja dari sisi ekonomi saya melihat bahwa alasannya bahwa supaya ekonomi bisa lebih bagus. Nah terus terang saja saya katakan bahwa Indonesia ini sebelum COVID pun itu pertumbuhan ekonomi nggak pernah lebih dari 5%. Nggak pernah 5%. Jadi COVID ini akibatnya karena memang ekonomi kita tidak bisa tumbuh lebih bagus, akhirnya kita sangat dalam. Nah tumbuhnya lagi ini sekitar kurang lebih 4% pada semester keempat 2021 kemarin ini, itu pun tidak akan lebih dari melampaui dari 5% pada tahun 2022. Jadi lagi-lagi tidak ada, rakyat juga sudah tahu sebenarnya prestasi ini, dan rakyat juga sudah bisa memprediksikan bahwa harus ada penggantian kepemimpinan. Nah kalau tidak, justru kalau ditunda, justru ya tadi pasti rakyat itu akan gundah lagi, rakyat itu akan bimbang lagi, akan ragu lagi untuk melakukan aktivitas ekonominya. Ya udahlah sekalian aja tunggu 3 tahun akan datang. Jadi justru instabilitas ekonomi politik itu akan terjadi. Nah lagi-lagi saya katakan bahwa pemikirannya yang harus terbalik-balik, ya, bukan pemilunya yang ditunda terus. Baik, terima kasih Pak Syarif Hasan. Kalau saya bisa simpulkan dari pembahasan. Sekali lagi kita harus solid mendukung konstitusi kita. Kita harus menghargai konstitusi kita. Itu diputuskan oleh pendahulu kita dan generasi pendahulu kita dan akan datang. Baik. Nah, kita harus menghargai itu. Siapa lagi yang akan menghargai konstitusi kita? Masa kita yang membuat, terus kita yang mengobok-obok, kita yang merusak. Ketika kita tidak menghormati konstitusi kita. Ini bangsa mau jadi apa ini? Kalau bangsa sendiri tidak mau menghormati konstitusinya. Jadi marilah ya semua elemen kita bersama-sama bersatu untuk untuk kepentingan bangsa ke depan, ya kita mentaati konstitusi, kita hormati konstitusi dan kita jalankan bersama. Baik. Terima kasih Pak Syarif Hasan dan juga Pak Saan Mustafa. Kalau bisa saya simpulkan berarti jangan mengada-ngada alasan atau narasi untuk menunda pemilu, tapi justru tidak setara dengan kerusakan konstitusi nantinya. Terima kasih Pak Syarif Hasan selaku Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Demokrat dan Bapak Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Nasdem. Selamat sore Bapak. Sore. Terima kasih Pak Saan. Terima kasih Pak Syarif. Pemirsa, ucapan Wakil DPR Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 menjadi polemik. Dan saat ini sudah bergabung bersama dengan kami Vicky Rian yang langsung melaporkan dari gedung DPR Jakarta. Vicky, PKB dan PAN mengusulkan untuk menunda pemilu 2024 sementara Demokrat dan Nasdem menolak. Kemudian bagaimana informasinya dengan partai yang lain? Silakan. Ya, baik Anggi dan juga pemirsa, memang betul usulan untuk menunda jadwal pemilu 2024 ini memunculkan pro dan kontra. Memang usulan tersebut ini awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI yang juga merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Memang setelah usulan itu muncul, Partai Amanat Nasional ini dengan tegas ini mendukung usulan untuk menunda jadwal pemilu 2024. Artinya ini baru 2 partai saja, yakni PKB dan PAN yang setuju untuk menunda gelaran pemilu 2024. Lalu bagaimana dengan partai lainnya? Kami mencatat setidaknya ada 4 partai ini yang dengan tegas menolak usulan untuk menunda gelaran pemilu. 4 partai tadi diantaranya memang ada Nasdem, PKS, Demokrat, dan juga PDIP. Karena memang usulan untuk menunda gelaran pemilu ini dinilai bisa melanggar konstitusi dan juga dinilai mengada-ada begitu. Namun partai-partai lainnya memang sejauh ini masih mengkaji dan belum menyatakan sikap terkait jadwal pemilu apakah bisa ditunda atau tidak. Anggi. Yang melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Selamat bertugas kembali dan tetap perhatikan protokol kesehatan. Baik pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di MNC News.